Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami kelompok 5 dari kelas 10 MIPA 1 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dengan judul Masuknya Agama dan Kebudayaan Hindu-Buddha ke Indonesia, bagian Kerajaan Majapahit. Anggota kelompok 1 Muhammad Hawan Nurdiansyah absen 25, 2 Natalia Ayu Purwaningrum absen 29, 3 Nurul Aini absen 27, 4 Putri Aulia Sauda absen 28, 5 Raffi Ahmad Rabani absen 29, 6 Ria Sabrina absen 30. Lokasi Kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit dibangun di atas hutan dari sekitar tepi Sungai Brantas, berdiri pada tahun 1293 sampai 1527 Masehi. Sungai Brantas adalah pintu keluar masuk untuk mengakses wilayah utama kerajaan di Jawa Timur, Kediri, dan Singasari. Desa itu dibuka dengan nama Majapahit, barangkali berhubungan dengan ditemukannya buah maja yang pahit di daerah tersebut. Selanjutnya, raja-raja yang memerintah. 1. Raden Wijaya. Raja ini merupakan raja pertama sekaligus pendiri pada tahun 1293 sampai 1309 Masehi. 2. Jayanegara pada tahun 1309 sampai 1328 Masehi. 3. Tribhuwana Tunggadewi merupakan seorang wanita pada tahun 1328 sampai 1350 Masehi. 4. Hayam Wuruk mengalami puncak kejayaan pada tahun 1350 sampai 1385 Masehi. 5. Kusuma Wardani Wikramawardhana pada tahun 1389 sampai 1399 Masehi. 6. Suhita pada tahun 1399 sampai 1429 Masehi. 7. Kertawijaya pada tahun 1447 sampai 1450 Masehi. 8. Raja Sawardhana pada tahun 1451 sampai 1453 Masehi. 9. Purwawisesa pada tahun 1456 sampai 1466 Masehi. 10. Kartabumi atau Prabu Brawijaya pada tahun 1466 sampai 1478 Masehi. Kehidupan ekonomi Kerajaan Majapahit. Kehidupan ekonomi Kerajaan Majapahit diketahui dalam isi prasasti yang berhasil ditemukan. Di dalam prasasti-prasasti disebutkan bahwasanya masyarakat di Kerajaan Majapahit telah mengenal mata pencarian sebagai pengrajin emas, penjual minuman, tukang daging, dan pengrajin perak. Kemajuan kehidupan ekonomi di Kerajaan Majapahit tercermin pada mata uang yang sudah dipergunakan. Jenis mata uang yang berhasil dibuat yaitu dari bahan perak, timah putih, timah hitam, dan tembaga. Catatan biarawa Katolik Roma bernama Odorico menyebutkan bahwa saat mengunjungi Istana Jawa, istana tersebut penuh dengan perhiasan emas, perak, dan permata. Kehidupan sosial budaya Kerajaan Majapahit. Di dalam kehidupan sosial, masyarakat Kerajaan Majapahit mengenal sistem kasta seperti di India, karena kerajaan ini bercorak Hindu. Namun, sistem kasta di Kerajaan Majapahit hanya bersifat teoritis saja dalam kehidupan istana. Seperti yang kita ketahui, terdapat 4 kasta, yaitu Brahmana, Ksatria, Waisya, dan Sudra. Terdapat golongan lain di luar lapisan tersebut, yaitu Candala, Melecah, dan Tulcah. Kehidupan budaya Kerajaan Majapahit berkembang pesat, terutama di bidang sastra. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya sastra yang dihasilkan seperti Kitab Negara Kertagama, Kitab Sutasoma, Kitab Kunjala Karna, dan lain sebagainya. Kerajaan Majapahit juga meninggalkan banyak jejak seperti kebudayaan berupa prasasti dan candi. Peninggalan sejarah Kerajaan Majapahit. Yang pertama, peninggalan berupa candi. 1. Candi Tikus, 2. Candi Bajang Ratu, 3. Candi Bragi, 4. Candi
Wiringi Lawu, 5 Candi Cetha, 6 Candi Surawon, 7 Candi Wiringi Brajang, 8 Candi Pari, 9 Candi Kedaton, 10 Candi Minak Jinggo, 11 Candi Grinting, 12 Candi Golotundo, 13 Candi Gentong. Peninggalan berupa prasasti. 1. Prasasti Alasanta 939 Masehi di Desa Bejinjong, Truwolan, Mojokerto. 2. Prasasti Kamban 941 Masehi tertulis dalam bahasa Kawi. 3. Prasasti Hara-Hara 966 Masehi dikenal Prasasti Truwola 6. 4. Prasasti Maribong 1264 Masehi dikenal Prasasti Truwolan 2. 5. Prasasti Wurare 1289 Masehi di daerah Kandang Gajak di Desa Bejinjong, Truwolan, Mojokerto. 6. Prasasti Kudadu 1294 Masehi di lereng Gunung Butak di wilayah perbatasan Blitar dan Malang. 7. Prasasti Sukamerta 1296 Masehi di Gunung Penanggunan dikenal sebagai Prasasti Raden Wijaya. 8. Prasasti Buntalan 1298 Masehi di kawasan Pegunungan Kapuk Utara di Gresik. 9. Prasasti Balawi 1305 Masehi di Desa Balawi di wilayah Lamongan. 10. Prasasti Cagu 1358 Masehi dikenal sebagai Prasasti Truwolan 1. 11. Prasasti Bululuk 1 1366 Masehi di Bululuk, Lamongan. 12. Prasasti Karangbogom 1387 Masehi ditemukan di Bugah, Gresik. 13. Prasasti Katidem 1392 Masehi di wilayah Malang. 14. Prasasti Biluluk 2 1393 Masehi di Bululuk, Lamongan. 15. Prasasti Biluluk 3 1395 Masehi di Bululuk, Lamongan. 16. Prasasti Lumpang 1395 Masehi di Malang dikenal sebagai Prasasti Katidem 2. 17. Prasasti Waringin Pitu 1447 Masehi di Mojokerto. 18. Prasasti Marahi Manuk di Kabupaten Mojokerto. 19. Prasasti Parung di Kabupaten Mojokerto. Peninggalan berupa kitab. 1. Kitab Negara Kertagama dikarang oleh Empu Prapanca 1365 Masehi. 2. Kitab Sutasoma dikarang oleh Empu Tantular. 3. Kitab Arjuna Wiwaha dikarang oleh Empu Tantular. 4. Kitab Kutaramanawa dikarang oleh Gajah Mada. 5. Kitab Kunjakarna. 6. Kitab Pardhaya Jena. 7. Kitab Paranton. 8. Kitab Sundayana. 9. Kitab Rongolawe. 10. Kitab Sorandakan. 11. Kitab Panji Wijaya Karma. 12. Kitab Unsana Jawa. 13. Kitab Unsana Bali. 14. Kitab Tantu Pangelaran. 15. Kitab Calon Arang. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.